Praktek ilegal judi online kembali merajalela, tidak hanya menyasar kalangan pelajar, judi online juga menyasar kelompok publik figur dan juga artis. Dalam waktu setahun, polisi telah menetapkan ratusan tersangka praktek judi online. Judi online kembali membuat resah. Di Bandung, Jawa Barat, seorang selebgram cantik yang selalu menampilkan tubuh seksinya di media sosial untuk promosikan judi online diringkus polisi. Ia diduga menjadi brand ambasador situs judi online dan menjerat korbannya dengan cara berjoget dengan hanya mengenakan pakaian dalam di media sosial. Akhirnya pada 14 Agustus lalu, polisi mengamankan selebgram cantik tersebut bersama 2 orang admin akun judi online yang menjadi modusnya. Tak berhenti di situ, praktek ilegal judi online juga menyasar kalangan mahasiswi di Sukabumi, Jawa Barat. Seorang mahasiswi berinisial S, 18 tahun, dan temannya FU, 32 tahun, diamankan polisi karena diduga telah mempromosikan situs judi online melalui kanal YouTube miliknya. Dari aksinya itu, pelaku mendapatkan uang sebesar Rp500.000. Polisi merespon cepat dengan memberantas judi online yang masih menjamur. Melalui Direktorat Tindak Pidana Cyber, Bareskrim telah menetapkan 866 tersangka sepanjang tahun 2022 hingga 30 Agustus 2023. Terbaru, Dirtipid Siber Bareskrim akan memanggil sejumlah publik figur yang terlibat dalam mempromosikan situs judi online. Salah satu yang rencananya akan dipanggil adalah artis Wulan Guritno. Kami tidak henti-hentinya melakukan yang tadi saya sampaikan. Pertama, patroli cyber. Dari patroli cyber itu nanti apabila ditemukan dugaan adanya praktek judi online, segera kami lakukan penindakan. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah sisi edukasi. Bagaimana dari level terkecil ya, keluarga itu bagaimana kita memberikan edukasi kepada anak kita. Jangan mudah untuk memain judi, jangan mudah terlibat judi. Kepolisian juga telah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemblokiran terhadap sejumlah situs judi online. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, merajalelanya praktek ilegal judi online yang menyasar kalangan pelajar serta kelompok publik figur membuat masyarakat resah. Kita akan membahas bagaimana fenomena masyarakat yang terjerat judi online ini bersama dengan sosiolog Devi Rahmawati. Selamat sore, Mbak Devi. Ini langsung saja, apa yang Anda lihat dari fenomena masyarakat kita mungkin dari berbagai lapisan yang justru tertarik dan banyak menjadi korban terhadap judi online ini. Apa yang terjadi kalau dari kacamata Anda, Mbak Devi? Ya, sebagai pengamat sosial ingin saya sampaikan, pesona dari judi online ini dimulai dengan tampilannya yang dibungkus dalam bentuk permainan. Karena manusia pada dasarnya disebut sebagai homo ludens, pasti senang bermain gitu ya. Baik itu dalam konteks bermain fisik ataupun permainan-permainan yang sekarang sifatnya adalah online. Sehingga inilah yang kemudian menjadi pintu masuk dari judi-judi ini, yang membuat para penggunanya awalnya merasa apa yang mereka lakukan sama sekali tidak berbahaya. Karena sifatnya bermain, lalu kemudian permainannya juga sederhana dan nominal. Uang yang dikeluarkan juga sifatnya sangat kecil gitu ya. Bisa mulainya 1.000, 5.000, 10.000 sehingga orang tidak menyadari ketika dia sudah masuk dalam pusaran permainan tadi 1.000, 5.000 tersebut, tapi kalau sudah bermain 100 kali, 1.000 kali tanpa disadari, ini kemudian tentu saja berujung pada kerugian ekonomi. Yang kedua, kondisi mendadak digital 2020 lalu menjadi salah satu titik tolak di mana semua orang memiliki keterikatan pada gawai yang sangat tinggi, di mana lagi-lagi games yang kemudian ada unsur judinya tadi menjadi rekreasi yang paling mudah dan murah yang bisa diakses oleh siapapun. Yang ketiga, jelas kalau bicara korbannya adalah anak dan remaja, biasanya faktor lingkungan juga menjadi penentu. Artinya lingkungan di sekitar anak dan remaja itu punya kecenderungan juga sangat permisif
Artinya melihat lagi-lagi judi bukan suatu hal yang luar biasa, bahkan para orang-orang dewasa di sekitar anak dan remaja itu juga memainkan hal tersebut. Inilah yang kemudian membuat maraknya orang yang terpikat pada urusan judi online. Oke. Yang keempat adalah memang salah satu magnet lainnya lewat tayangan-tayangan pornografi, gitu ya. Jadi ini kemudian membuat orang akhirnya mengalami lapisan kecanduan yang dalam, bukan hanya kecanduan main gamenya, main judinya yang kedua, yang ketiga pornografinya. Oke, jadi memang ada, karena judi online ini ada aspek entertainment-nya mungkin dianggap begitu ya, Mbak Devi, sehingga ini menyentuh ke masyarakat berbagai lapisan. Sampai kemudian ketika kita melihat ada kalangan public figure yang ikut mempromosikan, bagaimana soal ini? Artinya judi online ini mungkin dianggap kemudian menjadi hal yang biasa saja dan ikut dipromosikan oleh berbagai kalangan. Ya kan tadi saya sampaikan 2020 itu mendadak digital. Banyak orang yang tidak memahami apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang akan mendorong Anda berhubungan dengan aparat hukum di ruang digital. Jadi literasi atau pengetahuan yang lemah sekali tentang hukum di ruang digital, tentang etika dan budaya di ruang digital, serta keamanan, inilah yang mendorong kemudian banyak orang yang terpleset, tersandung urusan-urusan seperti ini. Oke. Kalau sudah begini ya, Mbak Devi, ini kan sudah masuk ke berbagai elemen masyarakat ya soal judi online ini. Apa yang kemudian perlu juga dilakukan oleh pemerintah ya? Memang secara beberapa dari jalur hukum memang sudah dilakukan, ada penindakan, ada ketegasan dari pemerintah. Tapi di sisi lain mungkin banyak juga yang belum tersampaikan, teredukasi soal judi online ini sebenarnya. Ya, satu, media perlu diapresiasi bahwa media terus mengangkat hal ini gitu, dan besar harapan juga memberikan ruang-ruang media untuk melakukan semacam sosialisasi layanan masyarakat tentang hal ini. Yang kedua, di level pendidikan yang dampaknya nanti sifatnya jangka panjang, kita tahu negara juga sekarang sangat serius untuk memastikan informasi tentang keterampilan hidup salah satunya di ruang digital itu juga akan diajarkan kepada anak-anak. Tapi memang tantangannya ketika sosialisasi lewat sekolah, satu, keuntungannya tidak ada satupun orang yang tertinggal. Artinya orang di Aceh, orang di Papua, dimanapun akan mendapatkan materi yang sama. Tapi dampaknya biasanya paling cepat 30 tahun gitu ya. Kalau pendidikan itu secara terus-menerus konsisten. Artinya kalau kita mengandalkan rumah kan belum tentu setiap rumah punya pengetahuan, punya keinginan yang sama untuk mengajari anak-anaknya. Tapi kalau itu sudah diajarkan di sekolah, mudah-mudahan semakin mempersempit dan membangun vaksinasi di dalam diri setiap anak untuk tidak terhindar kapanpun untuk mampu menghindari kapanpun virus-virus konten yang beracun seperti judi online dari mereka secara mandiri, tanpa harus selalu diawasi oleh orang-orang dewasa. Namun ketika bicara orang dewasa, tentu saja pendekatan hukum ini menjadi penting untuk mengingatkan bahwa memang ada yang salah, ada yang keliru, sekaligus juga menjadi contoh bagi masyarakat lainnya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Devi. Mudah-mudahan masyarakat bisa teredukasi dengan baik dan menghindari praktik judi online ini, karena memang ada konsekuensi secara hukum juga yang didapat kalau masih menggunakan ini. Terima kasih banyak Mbak Devi Rahmawati, sosiolog, sudah bergabung di iNewsroom pada hari ini. Terima kasih.